Ya, ya pertama itu memang haknya jaksa penuntut umum untuk melakukan tuntutan. Karena sesuai dengan hukum acara, jaksa penuntut umum itu harus menuntut. Kalau dia tidak menuntut, bukan jaksa penuntut umum namanya, tapi jaksa pembela umum gitu loh. Nah, makanya dikategorikan dia sebagai penuntut umum karena tugas dia menuntut gitu loh. Nah, maka dari itu, karena memang dia telah menuntut Isa Jega dengan pasal katanya itu 27B ya, tentu kita akan melakukan pledoi di minggu depan. Karena menurut kita ya tuntutan daripada jaksa penuntut umum itu adalah tuntutan yang ngawur, ngaco dan tidak masuk akal gitu loh. Coba dibuktikan oleh saudara jaksa penuntut umum di dalam laporan polisi daripada pelapor ini, ada nggak pasal pemerasan yang ditujukan ataupun yang dituduhkan oleh pelapor kepada Isa Jega? Tidak ada, gitu loh. Mana mungkin kita melaporkan penipuan, terus tiba-tiba kita dituduh pembunuhan. Kan nggak nyambung dan ngawur gitu loh. Maka dari itu seharusnya ya jaksa penuntut umum, nah dan pelapor juga membuktikan tuduhan dia itu kepada Isa Jega. Dia kan tuduhannya mencemarkan nama baik gitu loh. Laporannya juga kan pasal pencemaran nama baik. Buktinya juga kan bukti screenshot dan bukti flash disk terkait dengan video yang katanya pencemaran nama baik. Nah, itu yang dibuktikan. Nah, kalau pasal pemerasan yang dimasukkan oleh saudara jaksa penuntut umum itu nggak ada barang bukti pemerasan di situ, nggak ada si Isa Jega meminta uang dan nggak ada juga Isa Jega menerima uang daripada pelapor ini. Jadi itu adalah tuduhan yang ngawur dan ngaco. Dan satu lagi ya, Isa Jega menantang sumpah pocong Sandi Purnamasari ya terkait dengan tuduhan pemerasan. Isa Jega siap sedia kapanpun menantang Sandi Purnamasari. Tolong dibuktikan sejumlah uang dari Sandi Purnamasari pernah memberikan uang kepada Isa Jega. Ya, kalau Isa Jega pernah menerima uang dari Sandi Purnamasari ataupun pernah memeras Sandi Purnamasari sejumlah uang, ya, Isa Jega siap kena ajab. Tapi kalau memang Isa Jega tidak pernah menerima uang dari Sandi Purnamasari, tidak pernah meminta uang kepada Sandi Purnamasari, maka ajab itu kembali kepada yang bersangkutan. Berani nggak dia? Isa Jega menantang. Tadi udah saya tanya Isa Jega, dia bersedia sumpah pocong, mereka berdua disumpah pakai kain kapan. Siapa yang benar? Apakah Isa Jega pernah memeras atau tidak? Itu aja. Jadi nggak usah mereka beralibi ini dituduh pemerasan segala macam. Padahal semua saksinya nggak ada yang bisa yang membuktikan Isa Jega itu meminta uang kepada si Sandi Purnamasari. Nggak ada juga di situ Isa Jega mendapatkan uang dari Sandi Purnamasari. Tidak ada juga saksi yang menerangkan mereka mentransfer uang kepada Isa Jega terkait dengan pemerasan terhadap Sandi Purnamasari. Tidak ada itu. Oki aja menjelaskan bahwasanya tidak ada uang pemerasan kepada Isa Jega. Jadi ini adalah tuduhan yang sangat serius sekali ya. Kenapa pasalnya itu pencemaran nama baik yang tidak ada pasal pemerasan di dalam LP-nya sekarang dituduh pemerasan. Ini merupakan suatu apa namanya itu penghancuran nama baik terhadap Isa Jega ya yang menurut saya ini tidak berdasar dan tidak relevan dituduhkan kepada Isa Jega karena kita sudah semua periksa saksi-saksinya tidak ada satupun yang menunjukkan Isa Jega pernah meminta uang dan menerima uang dari pelapor ini ya. Makanya saya tantang kepada jaksa penuntut umum, buktikan dong kalau dia memeras itu mana uangnya, berapa nilainya. Nggak ada, di dakwaan juga nggak disebutkan. Di tuntutan juga nggak disebutkan berapa dia meras, gitu loh. Kalau cuma bilang apa kabar Neng, itu bukan pemerasan namanya itu. Makanya ini sangat aneh sekali ya. Makanya kita dalam waktu dekat juga akan melaporkan jaksa penuntut umum ini kepada Jamwas dan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Kami menilai ini adalah tuntutan yang ngawur dan ngaco dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada seperti itu. Sudah bilang Isa Jega juga siap sumpah mubahala barang siapa yang melakukan tindakan tidak terpuji ataupun tercela dalam penanganan proses hukum ini maka dia akan dilaknat oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi siapapun yang mencoba-coba mempengaruhi ataupun memberikan iming-iming kepada siapapun dalam penanganan hukum akan dilaknat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Isa Jega ya sampaikan.
Makanya hati-hati aja, karma itu pasti ada gitu loh. Jadi kita siap 24 jam sampaikan kepada mereka, Isa Jega siap sumpah pocong dengan mereka terkait dengan pemerasan. Ya, karena yang dituntut itu adalah pasal pemerasan. Isa Jega menunggu kapan waktunya dan di masjid mana, hadirkan Isa Jega, hadirkan pelapor, mereka sumpah pocong. Ada nggak Isa Jega memeras dia? Ada nggak Isa Jega meminta uang kepada dia? Ada nggak dia transfer uang kepada Isa Jega? Buktikan itu. Kalau tidak ada, maka ajab Allah kepada yang bersangkutan. Begitu juga Isa Jega. Kalau Isa Jega terbukti ada meminta uang dari si pelapor ini dan pelapor ini memberikan uang kepada dia, dia siap diajab. Dia udah siap bersumpah itu. Camkan itu. Karena keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan keadilan yang dibuat-buat gitu. Iya, biar masyarakat juga tahu gitu loh. Bahwasanya pasal yang dilaporkan oleh pelapor itu hanyalah pasal 27A Undang-Undang ITE. Artinya di situ dijelaskan apa yang dilaporkan. Saya melaporkan terkait dengan pencemaran nama baik karena menyerang kehormatan saya. Di situ sudah tertuang semua jelasnya dalam berkas perkara setebal ini, saya punya berkas itu, bukti-bukti itu. Nggak ada di situ disebutkan di situ pasal pemerasan 27B. Nggak ada. Pertanyaannya adalah bukti-bukti yang diajukan dalam berkas perkara di persidangan itu juga nggak ada di situ bukti masalah uang, masalah barang yang memiliki nilai ekonomis ataupun masalah apa apa namanya itu permintaan uang. Tidak ada itu. Yang namanya pemerasan itu kan ada permintaan uang, sejumlah uang. Ada aliran dana, berapa kerugian dia. Ini nggak ada. Makanya saya post itu biar masyarakat tahu, jangan ada pengiringan opini yang tidak benar. Kalau memang Isa Jega bersalah, hukum dia sesuai dengan bukti yang ada. Jangan dia dinyatakan bersalah tapi tidak ada buktinya. Ini yang harus saya lawan gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Anda mengadili sesuka-suka Anda itu namanya tirani. Itu namanya kesewenang-wenangan. Kita nggak boleh seperti itu. Nah, di dalam barang bukti pelapornya juga, pelapor itu hanya menyerahkan barang bukti screenshotan dan flashdisk yang berisi video-video Isa Jega bercerita dongeng. Apakah itu pemerasan? Itu bukan pemerasan, ya. Makanya saya bilang ya, ini sudah keterlaluan ya. Tuntutan ini adalah tuntutan yang menurut saya sangat aneh sekali dan janggal. Saya minta agar Jamwas segera mengaudit tim jaksa penuntut umum yang mengadili perkara Isa Jega ini ya, dan Komisi Kejaksaan juga agar mengaudit perkara ini karena ini sangat aneh sekali dan ini nggak bisa kita tolerir ya. Kalau memang yang dilaporkan oleh pelapor ini adalah pasal 27A pencemaran nama baik, ya buktikan aja pencemaran nama baiknya. Masa kita melaporkan contohnya penipuan terus kita menuduh terus dituduh pembunuhan, kan nggak nyambung. Kan saya pelapor, saya harus buktikan dong saya ditipu contohnya gitu. Masa saya membuktikan dia membunuh saya, kan itu nggak masuk akal gitu loh. Maka dari itu ini suatu hal yang tidak konsisten antara apa yang dilaporkan dengan apa yang dituntut. Ya, kita melaporkan contohnya kemalingan, terus kita ya apa kita menuntut menuntut orang itu bukan kemalingan, tapi kita menuntutnya itu adalah apa namanya itu makar gitu, nggak nyambung. Ataupun kita menuntut dia itu dengan apa, dengan tabrak lari gitu, kan nggak nyambung. Kita melapornya ke contohnya kemalingan, ya itu yang kita buktikan malingnya di mana, dia curinya di mana gitu. Karena sudah jelas dalam laporan polisi itu pasal 27A Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Makanya saya bilang itulah tuntutan yang ngaco dan ngawur ya. Makanya minggu depan ya kita akan mengajukan pledoi ataupun pembelaan terhadap tuntutan yang dimohonkan oleh jaksa penuntut umum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen. Saya kira kita harus objektif dalam memeriksa perkara ini. Dan ahli pidana saja menyatakan kalau yang dikatakan pemerasan itu adalah harus ada barang ataupun nilai ekonomi yang berpindah dari si A kepada si B. Kalau tidak ada perpindahan barang yang berupa nilai ekonomis, itu bukan pemerasan, itu ahli pidana sendiri loh yang menerangkan itu. Masa kita cuma kenalan sama orang dibilang pemerasan, itu kan nggak nyambung, nggak masuk akal gitu loh. Yang diperas apa? Kalau menurut saya yang diperas itu contohnya meras meras apa baju, ada yang diperas keluar air gitu loh kan, peras keringat, ada yang diperas. Ini yang diperas nggak ada, bukan pemerasan namanya itu. Makanya ini kita harus tindak tegas ini JPU ini udah ngaco menurut saya gitu. Bang, meski tadi Kak Isa Zega berani untuk melakukan sumpah pocong, tapi ada
kekhawatiran gak sih Bang dari Kaisa Jega atau bagaimana kondisi psikologisnya setelah mendengar adanya tuntutan 5 tahun ini? Dia hanya takut dikriminalisasi, itu aja. Ya, keadilan itu tidak bisa dikriminalisasi. Dia hanya sampaikan kepada saya, Bang, saya minta agar saya ini jangan dikriminalisasi oleh orang-orang. Saya nggak mau itu. Tolong tetap perjuangan saya, Bang, ya. Ajukan pledoi dengan sebagus-bagusnya karena abang sudah melihat sendiri bang, saya tidak ada meminta uang bang gitu, saya juga tidak ada menerima uang dari pelapor ini, saya juga tidak ada memeras pelapor ini, tapi saya dituduh memeras. Abang kan sudah lihat sendiri dari saksi-saksi aja, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan, yang membuktikan saya meminta uang kepada pelapor. Tidak ada saksi-saksi pun yang menerangkan ataupun satu bukti pun yang menerangkan bahwasanya pelapor ini mentransfer uang kepada saya. Tidak ada itu, Bang. Memang benar yang dibilang dia, udah kita uji. Saya juga kan fair. Saya bilang kalau memang ada pemerasannya, tunjukin mana yang diperas, mana yang ditransfer ke Isa Jega. Nggak ada itu. Itu cuma asumsi-asumsi gitu loh. Nggak ada buktinya. Kalau memang ada buktinya, post dong ke IG. Buktikan aja, di post aja ataupun disampaikan aja kepada masyarakat. Jangan diam-diam seperti ini. Sampaikan aja ke publik gitu loh. Ini kan saya sangat apa namanya ya, prihatin melihat kasus ini karena menurut saya ini sudah tidak sehat kalau memang seperti ini, yang tidak sesuai dengan laporan polisi dituntut, yang tidak berdasarkan laporan polisi kan nggak nyambung ini. Terus satu lagi, buktinya juga mana yang diperas gitu. Pledoi itu rahasia karena itu adalah nota pembelaan ya. Tentu nanti minggu depan akan kita bacakan secara lengkap dan utuh atas permohonan tuntutan daripada jaksa penuntut umum yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen. Ya itu kan hanya permohonan mereka, silakan aja. Tapi kan permohonan juga kan yang masuk akal juga. Jangan juga mereka mengajukan permohonan yang nggak masuk akal. Kasus timah yang 271 triliun aja cuma diponisnya 6 tahun. Ini cuma kasus dugaan pencemaran nama baik yang ancaman pidananya cuma 2 tahun diponis 6 tahun. Masa ini apa lebih tinggi kasus, lebih rendah, lebih tinggi tuntutannya dibanding kasus pencemaran nama baiknya? Kan ini menurut saya aneh sekali dan luar biasa kejanggalannya, seperti itu aja nggak masuk akal menurut saya. Maksimal aja dituntut 2 tahun itu juga sudah janggal gitu loh. Karena kan pasal pencemaran nama baik itu kan ancaman pidananya cuma 2 tahun maksimalnya gitu. Jadi kalau dituntut 6 tahun, ini udah 5 tahun, udah menurut saya itu udah sangat aneh sekali lah gitu. Yang pertama, kan upaya hukum di negara Republik Indonesia ini jelas diatur dalam ketentuan hukum kita. Kalau seumpamanya ini kita berbicara hal terjelek ya, hakim tidak berpihak kepada fakta persidangan yang ada ya, tentu kan ada upaya hukum banding ya, banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Ada lagi kalau kita nggak terima juga putusan banding, ada juga putusan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tapi harus dilihat, mengadili juga harus memang adil juga. Jangan karena memang gara-gara faktor X ya, sehingga kita tidak berlaku adil kepada orang. Itu nggak baik juga gitu loh. Jadi saya kira yang baik-baik aja lah gitu. Kami meminta kepada pelapor agar disiapkan ruang, tempat, dan waktu untuk melakukan sumpah mubahalah ya antara Isa Jega dengan pelapor ya, karena klien kami menantang itu atas tuduhan pemerasan yang diduga ya dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada Isa Jega itu. Kami sangat siap sekali untuk dilaksanakan sumpah mubahala dengan pelapor apabila memang pemerasan itu tidak pernah dilakukan oleh pelapor, apabila memang pelapor juga tidak pernah menerima uang daripada pelapor, maka ajab itu akan berlaku kepada para pihak yang melakukan tuduhan tidak benar terhadap Isa Jega. Dan Isa Jega juga bersedia untuk melakukan sumpah mubahala. Kami tunggu waktu dan tanggalnya. Dengan ini kami menantang secara terbuka ya untuk melakukan sumpah mubahala atas kasus ini agar perkara ini terang benderang. Jadi kami hanya itu permintaan kami, tolong melalui cumi-cumi.com ini ya, hadirkan pelapor ya, hadirkan saksi-saksi pelapor juga, dan
ya, hadirkan juga jaksa penuntut umum. Isa Jega siap dan bersedia melakukan sumpah mubahala terhadap kalian semua, ya, yang menuduh dia memeras kepada si pelapor ini, ya. Kalau memang Isa Jega tidak ada menerima uang daripada pelapor ini, tidak ada meminta uang daripada pelapor ini, maka ajab yang sangat pedih akan datang kepada kalian. Ingat, ya, kalau kalian nggak berani sumpah mubahala terhadap Isa Jega, maka saya khawatir ini adalah tuduhan yang memang tidak benar, ya. Makanya kami tantang dan kami tunggu tanggal dan jamnya berapa, kita siap untuk sumpah mubahala itu. Kalau memang Isa Jega ada menerima uang daripada Sandi Purnamasari, ya, buktikan dan tunjukkan transfernya mana, ya. Dan Isa Jega juga siap diajab apabila memang dia memeras kalian dan meminta uang dari kalian. Itu. Tapi kalau memang dia tidak ada meminta uang dari kamu, tidak ada memeras kamu, tidak ada kau juga transfer uang kepada dia, maka ajab yang pedih juga kepada kamu. Ingat, ya, manusia boleh menghukum seseorang, ya. Manusia bisa mengadili seseorang. Tapi ingat, hukum yang paling tinggi adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Tuhan, yang pasti karma itu akan pasti ada, karma itu akan pasti datang. Siapapun orang yang mengadili dengan tidak benar pasti akan mendapatkan karmanya sendiri. Itulah namanya hukum tabur tuai. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.